Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Ketua Baitul Mal Aceh, Pak Dr. Armiadi Musa MA, kemudian Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Bapak Ati Sulaiman, dan seluruh karyawan-karyawati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pada kesempatan ini diberikan judul tentang ukhuwah. Namun rencana saya bukan itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau memang boleh melenceng daripada judul, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang kajian Al-Quran. Karena momentumnya tepat di seluruh dunia, tak terkecuali di Aceh. Nanti malam kita memperingati Nuzulul Quran. Karena momentum itu yang saya lihat lebih cocok untuk kita sampaikan pada kesempatan ini. Sedikit tentang kajian Al-Quran lah dalam waktu singkat. Iya, baik. Menyeka kepegah lipa katua yang kabereh, tinggal kita jalankan mana. Iya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan namanya Al-Quran, itu bermakna bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna ketika kita bertadarus Al-Quran, ini sudah menjadi tradisi kita umat Islam juga di Aceh. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti kita ada tadarus Al-Quran. Bahasa Aceh medaruh, malah nakauri penama daruh Quran, penama daruh nakauri lom di Aceh. Karena ini bacaan Al-Quran dalam konteks tadarus itu tidak hanya sekedar membaca saja. Kita memahami tadarus kan membaca saja Al-Quran. Tadris itu tidak hanya membaca. Tadarus itu tidak hanya membaca, tetapi kita memahami, mendalami, kemudian kita implementasikan nilai-nilai kandungan bacaan itu di dalam kehidupan. Dalam konteks ini, bacaan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai bacaan yang sempurna, sejak 5.000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun makhluk, baik dia manusia maupun jin, yang bisa menandingi Al-Quran. Manusia mengenal tulis baca itu kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Sejak itu sampai saat ini tidak ada yang bisa menandingi bacaan Al-Quranul Karim. Kemudian tidak ada satu bacaan yang digemari oleh miliaran umat manusia di dunia ini. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang digemari oleh miliaran umat manusia di dunia ini. Malah yang luar biasa, diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Bacaan karya manusia mungkin hanya sampai lagi lah. Digemari oleh miliaran, kemudian miliaran manusia, kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian tidak ada satu bacaan yang diatur begitu sistematis. Dari cara kita membaca, di mana kita wakaf, di mana kita mulai, mana huruf ditebalkan, mana huruf yang ditipiskan, sampai dengan irama membaca bacaan ini diatur begitu rapi. Tidak ada bacaan seperti ini. Ada lagu Soba, ada lagu Bayati, diatur, dikompetisikan malah. Ada lagu Nahawan, ada lagu Ras, Siqa, dan seterusnya. Malah Injil direncanakan dan dicoba-coba untuk dimusabaqahkan juga macam Al-Quran. Lekiban baca mana ada. Kalau ini ada kompetisi, ada musabaqah tingkat internasional, diperlombakan cara membacanya. Irama yang harus kita baca dalam bacaan Al-Quranul Karim. Tidak ada satu bacaan seumpama Al-Quran. Hadirin yang mulia, mari kita melihat beberapa aspek yang menjadi bukti kebenaran daripada Al-Quranul Karim ini.
Tinjauannya sebenarnya banyak dari berbagai macam aspek. Tapi pada kesempatan ini dalam waktu singkat kita akan meninjau 3 aspek saja yang menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama dari aspek redaksi Al-Quran itu. Kita melihat aspek redaksi Al-Quran. Di dalam Al-Quran secara tematik tersebut kosakata di dalam Al-Quran itu 47.379 kosakata. Dengan jumlah huruf 323.015 huruf. Antara satu kata dengan kata yang lain kedudukannya seimbang, baik kata dengan sinonimnya maupun kata dengan antonim kata itu. Jumlah dan penyebutannya itu sama di dalam Al-Quran. Mari kita lihat sebagai contoh saja. Lagi-lagi sebagai contoh. Penyebutan kalimat Al-Hayah yang bermakna hidup disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 145 kali sebutan, sama seperti penyebutan kalimat maut yang bermakna mati. Penyebutan kalimat dunia dan akhirat disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu 115 kali sebutan masing-masing kata itu, antara kata dengan antonim kata. Penyebutan kalimat syaitan lawannya malaikat Allah sebutkan 88 kali sebutan. Jumlahnya seimbang. Penyebutan panas dan dingin di dalam Al-Quran penyebutan masing-masingnya 4 kali sebutan. Pertanyaan kita kemudian, adakah bacaan seperti ini yang diproduk oleh manusia atau makhluk yang bernama jin sekalipun? Lagi-lagi kita menjawab, tidak ada bacaan sesempurna Al-Quran. Cuma dipegang oleh orang luar tadi bahwa Qurannya produk Muhammad, Qurannya produk budaya dan seterusnya. Pertanyaan kita kemudian, kalau memang Quran itu produk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Mustahil. Contoh tuan pegah surah Abasa wa Tawalla. Itu menjadi asbab daripada turunnya ayat ini karena datang Abdullah bin Umi Maktum. Tujuan Abdullah bin Umi Maktum gejak merumpok Nabi, tujuannya adalah ingin mendapatkan pelajaran dan ingin mensucikan diri di depan Rasulullah. Di waktu yang bersamaan, Rasulullah Muhammad SAW sedang bertemu dengan tokoh-tokoh musyrik dengan satu harapan, dakwah Islam kepada kafir musyriknya untuk kemudian mereka itu memeluk Islam. Itu cita dan harapan daripada Rasulullah ketika itu. Dalam waktu bersamaan datanglah Abdullah bin Umi Maktum. Kedatangan Abdullah bin Umi Maktum tidak mendapatkan kepedulian yang sempurna daripada Rasulullah. Gekalana tapi hana kepermen le Nabi. Karena fokus Nabi kepada kafir musyrik tadi. Cita-citanya supaya mereka itu memeluk agama Islam. Itu logika kita manusia lah. Namun apapun bentuk dakwah kita, menya Allah hana keputusan hidayah kepada orangnya, tetap mereka dalam kafir. Hana merumpok perhatian yang luar biasa daripada Rasulullah. Maka dengan sebabnya kemudian Allah menurunkan surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang orang yang buta. A'ma di situ tidak lain adalah Abdullah bin Umi Maktum. Padahal kedatangan dia seperti disebutkan dalam kelanjutan ayat itu ingin menyucikan diri dan ingin mendapatkan pelajaran daripada Rasulullah, tapi diabaikan. Apa yang ingin saya sampaikan? Ini juga menjadi jawaban kalau orang di luar sana mengatakan bahwa Quran itu produk daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logika kita mustahil kalau itu produk Muhammad kemudian dia menegur dirinya sendiri di dalam Al-Quranul Karim. Cuman kehana kitab ulama karam, ulama-ulama mana kitab hari ini yang penulisnya itu menegur dirinya sendiri di dalam kitabnya itu. Tidak ada saya rasa. Itu logika-logika seperti itu. Dan ayat ini menjadi jaminan. Kemudian dikatakan lagi oleh orang luar sana bahwa Al-Quran itu produk budaya, produk sejarah dan sebagainya. Lagi-lagi kita ingin mengatakan kalau Quran itu produk budaya, mustahil Al-Quran itu mengharamkan wa'dul banat, pembunuhan anak perempuan hidup-hidup yang menjadi budaya dan tradisi orang Arab ketika itu.
Mustahil Al-Quran itu mengharamkan khamar yang menjadi tradisi keseharian mereka orang Arab. Mengharamkan riba, tradisi ekonomi dalam perdagangan mereka. Ban mandum tradisi orang Arabnya yang melenceng daripada syariat Islam diharamkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu juga menjadi jawaban bagi kita terhadap pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi contoh yang ingin saya sampaikan. Penyebutan kalimat yaum di dalam Al-Qur'an yang bermakna hari itu 365 kali sebutan. Sama seperti jumlah hari-hari dalam tahun Qamariyah. 365 kali. Penyebutan kalimat syahrun yang bermakna bulan 12 kali. Sejumlah bulan-bulan di dalam satu tahun. Makanya wajar sekali kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi anzalal kitab bil haqq wal mizan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan kebenaran dan penuh dengan keseimbangan. Makanya tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang makhluk pun, baik manusia maupun jin, yang bisa menandingi Al-Quran. Karena Allah memang getantang kita makhluk. Getantang oleh Allah kita makhluk. Qul la ini jitamatil insu wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislih walau kana ba'dukum li ba'd. Katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya jin dan manusia itu, manusia dan jin itu berkumpul ingin kemudian mendatangkan seumpama Al-Quran, mereka tidak mampu. Walaupun antara satu dengan yang lain mereka sama. Jadi bahasa filsafat profesor hebat, kemudian jin hebat, profesor jin. Dua dalam sebuah musyawarah, pegat seumpama Al-Quran, Allah kalau pegah mereka tidak mampu mendatangkannya, walaupun semisal Al-Quran. Kemudian dari redaksi kita melihat lagi. Di dalam Al-Quran, satu ayat kita baca, kemudian penjelasannya dalam dimensi tertentu. Tiba-tiba datang ayat yang lain, ayat berikutnya, itu penjelasan dalam dimensi yang lain pula. Dengan kita baca ayat tentang wasiat sebelum mati, katru ayat perintah Ramadan, perintah puasa Ramadan, dan seterusnya. Kelihatan tidak sistematis. Sehingga ada orang di luar sana katakan bahwa Al-Quran itu bukan macam karya ilmiah mahasiswa. Karya ilmiah ciptaan gede manusia, mahasiswa yang pegat karya ilmiah kan berurut, begitu sistematis dari pendahuluan, kemudian konten isi di dalamnya, ada kesimpulan, saran dan seterusnya. Sistematis. Logika manusia seperti itu. Tapi kenapa Al-Quran memiliki sistematika seperti ini? Sepintas kita baca memang tidak sistematis. Sedang kita baca satu ayat penjelasan tentang dimensi ya tertentu, datang ayat yang lain ada penjelasan dalam dimensi yang lain lagi. Kelihatan tidak sistematis. Kenapa Quran menginginkan sistematika seperti ini? Yang diharapkan oleh Al-Quran supaya kita kaum muslimin ini, supaya jangan kita menganggap satu dimensi lebih penting daripada dimensi yang lain. Semua harus kita terapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan secara terpadu dan bersama-sama. Jangan kita anggap satu lebih penting daripada yang lain. Itu yang diinginkan oleh Al-Quran, keterpaduan penerapan ajaran itu. Contoh dalam surah Al-Baqarah, itu belasan ayat disebutkan. Pertama, tentang pengharaman daging babi. Ancaman terhadap orang yang enggan menyebarkan ilmu. Kemudian kewajiban bersedekah, kewajiban menegakkan hukum, perintah puasa Ramadan di dalamnya. Itu belasan ayat. Terkesan tidak sistematis. Tapi yang diinginkan oleh Al-Quran adalah supaya pengharaman daging babi itu yang wajib kita tinggalkan, jangan kita anggap itu lebih penting daripada perintah puasa Ramadan dan seterusnya. Yang diinginkan oleh Al-Quran adalah dengan sistematika seperti ini, ajaran Al-Quran mesti diterapkan secara terpadu oleh seluruh kaum muslimin. Ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Kemudian redaksi selanjutnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah kepada pemimpin, supaya pemimpin itu kepada rakyat, supaya rakyat itu taat kepada pemimpin. Itu perintah. Kepada rakyat supaya rakyat itu, masyarakat itu taat kepada pemimpin.
Di saat yang sama Allah juga memerintahkan kepada pemimpin supaya pemimpin itu berlaku adil dan jujur. Logikanya adalah bagaimana rakyat itu akan taat kepada pemimpin kalau pemimpin itu tidak jujur dan amanah. Keterpaduan yang saya katakan tadi. Allah perintahkan kepada rakyat, kepada masyarakat untuk taat kepada pemimpin. Di saat yang sama Allah perintahkan kepada pemimpin supaya pemimpin itu jujur dan amanah. Konsekuensinya atau logikanya adalah bagaimana rakyat itu akan taat kepada pemimpin kalau pemimpin itu tidak jujur dan amanah. Keterpaduan hadirin yang berbahagia. Dan inilah yang luar biasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Perintah lagi di dalam Al-Quran supaya kita taat kepada orang tua kita. Kita tidak boleh berlaku durhaka terhadap orang tua kita. Di saat yang sama Allah memerintahkan kepada orang tua kita supaya orang tua kita mendidik anaknya menjadi anak-anak yang saleh, yang taat beragama. Karena logikanya, konsekuensinya adalah kalau dia itu seorang anak yang saleh, pasti dia akan tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Jadi perintahnya begitu terpadu. Dan inilah salah satu bentuk daripada, salah satu aspek bukti daripada kebenaran Al-Quranul Karim. Pada minit itu Ustaz, kita lanjutkan baju itu baru untuk tak jawab ya. Biar payah-payah itu, biar payah-payah tak pertanyaan. Oh jauh. Kayaknya Pak Ketua, biar payah-payah tak je untuk pertanyaan je. Kemudian yang kedua, aspek pemberitaan gaib. Aspek pemberitaan gaib, sesuatu belum terjadi, namun Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Belum terjadi peristiwa itu, namun Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Itu pemberitaan gaib yang kita maksudkan. Ketika peristiwa itu berlaku, apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu benar adanya. Contoh lentuan pegah. Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Pemberitaannya itu sudah lama di dalam Al-Quran, sejak 14 abad yang lalu. Pertanyaan kita kemudian, kapan jasad ini diketahui bahwa dia ini Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa bersama Bani Israel? Baru di abad 18. Sekitar 1839 seperti itu, oleh seorang arkeolog Eropa, dia datang ke Mesir mendapatkan ini, jasad ini yang telah dibalsemkan, setelah dimumikan, kemudian dia periksa ke laboratorium, dia pastikan bahwa dialah jasad yang tenggelam di Laut Merah, kemudian diselamatkan oleh Allah. Baru tahun 18-an, 1839 seperti itu. Padahal Allah telah melukiskan di dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Inilah bukti ataupun dari aspek kebenaran Al-Quran, pemberitaan gaib tadi. Yang menarik hadirin, ada di abad ke-18 itu ada orang yang mengaku nabi. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Hari ini di Indonesia ada aliran Ahmadiyah Qadian. Tahun 2008 ada SKB 3 menteri. Surat keputusan bersama 3 menteri. Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Agama, dan satu lagi menteri. 3 menteri. Keputusannya di situ tidak ada sanksi sama sekali. Jadi ibarat tatimbak gajah ngan busu mitunyum tan liawa Ahmadiyah Qadian. Apa yang mereka lakukan? Mereka rekrutmen semua anggota. Mereka dakwah seperti biasa. Apa yang menarik daripada Ahmadiyah Qadian ini? Mereka mengaku nabi akhir zaman itu Mirza Ghulam Ahmad laknatillah. Mereka punya kitab suci. Kitab suci mereka bernama Tazkirah. Mereka beri nama kitab suci itu Tazkirah. Apa isi dari Tazkirah itu? Tidak lain adalah pemalsuan dan pembajakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembajakan dan pemalsuan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Menyequran gedanya barangkali lebih kurang 500 sekian halaman. Tapi Tazkirah ketebalannya itu lebih kurang 339 halaman. Aso di dalam lagi lentuan pegah beno pemalsuan dan pembajakan ayat-ayat suci Al-Quran. Contoh lentuan pegah. Di dalam Tazkirah menulis, dalam Al-Quran menulis kalimat ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam Tazkirah ayatnya nasyid menulis inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di ke ayatnya ditulis wa inna anzalnahu qariban minal qadian, ditambah dengan bahasa Arab yang lain oleh Mirza Ghulam Ahmad.
Apa makna ayatnya? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab tazkirah itu pada malam Lailatul Qadar. Ayat benar dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mereka terjemahkan tazkirah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di ke ayatnya dengan bahasa Arab menulis di bawah makna lewatnya, sesungguhnya kami menurunkan tazkirah itu di negeri yang dekat dengan Qadian. Qadian itu adalah bagian timur India, di mana Qadian itu tempat dilahirkan Mirza Ghulam Ahmad laknatillah. Hadirin yang mulia, bagaimana dalam konteks keislaman mereka? Di syahadat saban lagi kita syahadat cik. Syahadat tauhid saban lagi kita syahadat rasul juga sama seperti kita. Lafadznya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sama. Syahadat tauhid i'tikad saban lagi kita Namun ketika syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad disinankan Muhammad bin Abdullah, melainkan Muhammad disinan adalah Mirza Ghulam Ahmad. Maka jibet salah-salah dengku ketika diluh le TV, kadang-kadang ketika ada kemelut dulu tahun 2010 diluh tabuh Masjid Ahmadiyah Qadian. Tak dengar azan di masjid orang saban lagi kita azan. Asyhadu an la ilaha illallah, saban lagi kita lafaznya sama. Salah-salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad disinan bukan Muhammad bin Abdullah, namun Muhammad disinan adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itu akidah mereka. I'tikad mereka seperti itu. Apa yang menarik, kenapa saya perbandingkan ini? Di dalam tazkirah, dia ingin menandingi Al-Quran. Seperti saya katakan, dia ingin menandingi Al-Quran. Dia juga ingin melihat kebenaran tazkirah itu dari aspek pemberitaan ghaib. Namun apa yang terjadi? Peristiwa itu memang belum berlaku, tersebut di dalam tazkirah. Ketika terjadi, apa yang tersebut di dalam kitab tazkirah, kebohongan dan kepalsuan belaka. Contoh saya katakan. Dengan vulgar dia katakan di dalam tazkirah, Mirza Ghulam Ahmad itu mencintai seorang perempuan yang bernama Muhammadi Bekum. Kira-kira Pak Said nan Muhammadi Bekum bagaimana? Jadi menyena satu-satunya keturunan India di sini di Aceh, Muhammadi Bekum. Nanti orang inong. Itu secara vulgar digambarkan oleh Ahmadiyah Qadian, oleh Mirza Ghulam Ahmad dalam tazkirah. Muhammadi Bekum. Dia begitu cinta, begitu sayang, mesin dalam hati, dijak yang merumpok Ahmad Bek, ayahanda Mirza Ghulam Ahmad, ayahanda daripada Muhammadi Bekum untuk dipinang jadi istri daripada Mirza Ghulam Ahmad. Dijak ngerombongan lagi biasa. Dipegah hajat dia ingin meminang. Ahmad Bek itu ayahnya itu tahu betul siapa Mirza Ghulam Ahmad ini. Singkat cerita, ditolak pinangan daripada ataupun lamaran daripada Mirza Ghulam Ahmad. Karena muka anak Malia tinggal kita halom. Karena mesin galak tak lah mati ke si Muhammadi Bekum. Tinggal kita halom. Ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia bawa ayat. Dia katakan sama Ahmad Bek, hai Ahmad Bek, ayahanda Muhammadi Bekum, karena tulak lun baro, beklam Allah kagak petren ayat. Katanya oleh Ahmad Bek, mampu ayat kagak petren oleh Allah beklam. Ayat yang keputren, menyedrona hana penikah lun dengan Ahmad Bek, dengan Muhammadi Bekum, drona akan hudib binasa, akan binasa dunia dan akhirat. Itu singkatnya seperti itu. Ayatnya begitu panjang, dalam bahasa Arab dia tulis, begitu panjang. Kira-kira seperti menyedrona hana penikah lun dengan drona dengan Muhammadi Bekum, drona akan hudib binasa dunia dan akhirat. Pujenawa Ahmad Bek, bah binasa gede. Lun tetap han lun tuang katanya je ke melintai lun. Han lun penikah anak lun kan katanya. Tertebit dari rumah lun. Gusi lom. Karena lagi bunuh lun pegah anak muka anak Malia tinggal kita lom karena mesin dalam hati bunuh. Tinggal kita lom diba ayat yang lain. Kadua orang nutulak lun. Nyo kalunjak lom uronyo beklam ayat kagak petren lom le Allah. Mampu ayat kagak petren. Hai Ahmad Bek, ayahanda Muhammadi Bekum. Ilun kah hana penikah gepegah dalam ayatnya menyelun hana penikah dalam keadaan Muhammadi Bekum itu perawan, lun akan tetap lun menikah dengan Muhammadi Bekum dalam keadaan janda. Nyan ayat dalam tazkirah menulis hatanya. Menyelun hana menikah haji dalam keadaan perawan, lun tetap lun menikah dengan dalam keadaan Muhammadi Bekum itu janda. Itu kata tazkirah. Kitab suci, ayat suci yang diturunkan Allah di dalam tazkirah. Apa yang terjadi hadirin?
Muhammad di Bekum itu menikah dengan seorang tentara India. Menikah dengan seorang tentara India. Ketika itu India sedang dijajah oleh Inggris. Dia menikah dengan tentara. Dalam beberapa pertempuran akhirnya suami daripada Muhammad di Bekum itu meninggal dunia di medan perang. Apa yang terjadi? Status Muhammad di Bekum menjadi seorang janda. Sudah ditinggalkan oleh suaminya. Tidak lama kemudian, bilangan beberapa bulan setelah itu, Muhammad di Bekum juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak sempat Muhammad di Bekum itu dinikahi oleh Mirza Ghulam Ahmad. Makanya ketika fakta menjelaskan itu, ketika kita lihat dalam tazkirah, itu adalah kebohongan dan pemalsuan. Dia ingin meniru Al-Quran dari aspek pemberitaan gaib, ternyata tidak bisa. Peristiwa belum terjadi, kemudian ketika terjadi apa yang berlaku secara fakta di lapangan, itu bertentangan dengan apa yang terdapat dalam tazkirah. Lagi-lagi saya katakan, tidak ada orang ataupun makhluk yang lain yang bisa meniru Al-Quranul Karim. Hadirin yang mulia, itu mungkin dua aspek yang menjadi kajian kita sebagai bukti kebenaran daripada Al-Quranul Karim. Demikianlah barangkali untuk sesi yang pertama ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali apa yang Bapak sampaikan dan sangat menarik. Cuma saya ingin sesuai realita yang terjadi pada di lingkungan kita pribadi atau di masyarakat kita pada umumnya, bahwa ada beberapa surat-surat dalam Al-Quran itu yang disarankan untuk dibaca pada malam-malam tertentu. Umpamanya seperti Yasin, disarankan baca di malam Jumat, kemudian Al-Waqiah atau As-Sajadah. Itu sebenarnya apakah memang itu benar seperti itu, atau mungkin memang itu hanya keinginan dari masyarakat itu sendiri dan adat-adat yang tertentu yang membiasakan sehingga itu disarankan menjadi kebiasaan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama menyangkut dengan yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa yang menggugat Al-Quran itu urun luar. Kita ketahui juga di dalam juga banyak, kan? Apalagi di kampus-kampus, dan itu dikaderisasi orang-orangnya. Gitu. Mungkin karena Ustaz sebagai orang pemerintah juga di Biro Isra, mungkin apa upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi orang-orang seperti ini, karena memang fenomenanya ini sudah sangat sistemik lah, apalagi di kampus ya. Orang-orang yang ingin merevitalisasi Al-Quran, ide-ide itu, diskusi-diskusi itu sering dilakukan ya, oleh orang-orang yang notabene juga muslim gitu kan, dan mereka juga profesor, doktor bidang agama bisa jadi. Jadi bagaimana mengatasi hal ini, apa yang harus dilakukan, terutama peran pemerintah dalam hal penanggulangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin pertanyaan sedikit awam, karena saya juga nggak paham. Ini kan ketika masa Rasulullah, Al-Quran itu kan diturunkan per ayat. Nah, kapan Al-Quran itu dijadikan sebuah mushaf, dan ayat ini di surat ini, penamaan surat itu seperti apa? Siapa yang apakah Rasulullah sendiri yang ini surat Al-Fatihah namanya, ini surat Al-Imran namanya, ini surat Al-Baqarah namanya? Besok bagaimana ayat ini masuk ke surat ini, ayat ini masuk ke surat itu? Mungkin sejarahnya itu seperti apa? Karena saya secara pribadi belum pernah mendengarnya, Ustaz. Belum pernah mendengar bagaimana mekanisme. Kalau mushaf itu kan dikumpulkan di masa Utsman, tapi penyebutan bahwa ayat A masuk ke surat B, ayat B masuk ke surat C misalnya, itu seperti apa? Dan siapa yang memberikan nama bahwa ini adalah surat Al-Baqarah, ini surat Al-Fatihah dan sebagainya? Karena kita tahu masa Rasulullah itu kan masih mushaf itu masih tersebar-sebar. Itu sedikit awam pertanyaan Ustaz, tapi bagi saya itu perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awam terakhir itu justru pada pending nilai ya pertanyaan. Baik, pertanyaan yang luar biasa tadi dari Ibu yang di belakang tadi tentang pembacaan ayat-ayat tertentu di malam-malam tertentu. Saya ingin mengatakan aja seperti ini, bahwa itu menjadi kelaziman ataupun menjadi kebiasaan kita masyarakat Aceh, khusus di Aceh saya katakan. Padahal membaca Al-Quran itu tidak mesti surat Yasin di malam tertentu. Kan kita seperti itu, malam Yasin, malah Yasin diulang beberapa kali ketika kita memulai membacanya. Di malam Jumat, mesti di malam Jumat. Kalau saya berpendapat,
Tidak mesti dibaca surat Yasin itu di malam Jumat. Semua ayat itu punya keutamaan. Semua ayat Al-Quran itu adalah tergabung di dalam kitab suci, dan Al-Quran itu yang kita baca. Jadi walaupun memang ada pendapat yang mengatakan ada keutamaan-keutamaan tertentu terhadap surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Malah orang yang pegah meno. Saya nggak tahu apakah hadis itu atau bukan, saya belum dapat. Saya baca surah Al-Waqi'ah, itu hutang kita bisa terlunaskan. Mungkin Allah akan memberikan kemudahan. Ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Dan saya secara pribadi, saya tidak tahu yang lain. Kalau saya, semua ayat Al-Quran itu utama dan punya fasilah yang luar biasa. Jadi tidak mesti kita membaca Yasin di malam Jumat. Di malam-malam yang lain juga kita bisa membaca surat Yasin itu. Kenapa kemudian Rasulullah menganjurkan kalau kita bisa khatam Quran, kan begitu? Bisa khatam Quran 1 hari sekali, kalau bisa 1 minggu sekali. Kalaupun tidak bisa, kita khatamkan dalam 1 bulan sekali. Yang kita khatam Al-Quran itu dari ayat pertama sampai ayat akhir tentunya. Dan setelah khatam untuk pertama sekali, kita ulangi lagi untuk khatam berikutnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena yang paling utama adalah kita mentadarus Al-Quran itu tidak hanya membaca, tapi memahami, mendalami, kemudian mengimplementasi itu di dalam Al-Quran dan di dalam kehidupan kita. Jadi Bu, saya rasa kalau pendapat saya seperti itu. Itu kelaziman kita dalam masyarakat Aceh saja, atau dalam masyarakat Islam di provinsi-provinsi lain yang mengutamakan surat Yasin, malah diulang-ulang lagi. Itu Yasin, penyebutan Yasin ketika membaca diulang-ulang, Yasin sampai. Kita tidak menyalahkan mereka. Menurut saya pribadi tidak mengamalkan itu. Yasin berulang kali disebut sampai 7, pokoknya ganjil lah, kalau tidak 3, 5, 7 kali diulang-ulang. Karena Yasin menurut mereka itu penyebutan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Di satu sisi kita melihat ada penambahan ayat di sana, kan seperti itu. Pada jumlah ayat sudah ditentukan jumlahnya, sudah pasti kadar dan jumlahnya, sementara kita menambah-nambah penyebutan itu. Kita tidak mengatakan keliru atau apa, dan itu kembali kepada kita masing-masing. Jadi pengalaman kita di dalam masyarakat Aceh seperti itu. Dan saya berpendapat bahwa itu merupakan kelaziman dalam masyarakat kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saudara kita tadi terkait dengan upaya pemerintah dengan kondisi hari ini yang luar biasa, termasuk di Aceh. Ada orang yang mengatakan bahwa Quran itu perlu direkonstruksi ulang. Ada nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan zaman hari ini. Zaman terus berkembang dalam kondisi yang begitu temporer hari ini, terus berubah, dan apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak sesuai lagi. Dan itu banyak sekali, dari dulu, sejak tahun 90-an itu banyak sekali dosen-dosen kita, malah mahasiswa sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan upaya yang harus kita lakukan, saya tidak tahu pasti daripada pemerintah, tapi saya rasa perlu ada penyempitan ruang gerak daripada komunitas ini. Hari ini kan ada upaya kita, misalnya kita di pemerintah. Kalau memang ada kelompok seperti ini, jangan beri kesempatan. Hari ini banyak sekali ruang yang diberikan, dalam diskusi diberikan kesempatan bagi mereka. Kalau saya di Dinas Syariat Islam dulu, kalau ada kajian-kajian, saya batasi ruang gerak kepada mereka. Kalaupun ada teman-teman mengusulkan populan ini, kemudian track recordnya sudah kita ketahui, kita batasi ruang mereka. Hari ini anak-anak mahasiswa yang sudah terpengaruh, justru besar sekali diberikan ruang kepada mereka, untuk kemudian mereka menjadi narasumber dalam satu-satu forum. Nah, inilah yang mereka inginkan. Forum ini yang ingin mereka jadikan tempat untuk disampaikan misi mereka. Mereka ingin supaya pemikiran kita ini terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang melenceng itu. Apalagi di dunia luar dengan jurnalis mereka. Itu orang-orang di luar sana, wartawan-wartawan, itu sering datang. Mereka justru yang mereka jadikan rujukan kelompok ini. Ini yang luar biasa. Yang mereka rujuk adalah kelompok ini. Mereka itu kadang-kadang tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan itu, sehingga pemberitaan di media itu bias. Saya pernah dapat informasi, saya melihat beberapa clipping koran yang mereka berikan kepada kami dari jurnalis internasional. Itu pemberitaannya begitu bias sekali.
Rujukannya itu beberapa NGO di Aceh. NGO yang selama ini memang begitu menentang syariat Islam di Aceh. Jadi rujukan mereka, saya katakan, informasi resmi tentang syariat Islam dan sesuatu yang terkait dengannya, itu di sini ada lembaga resmi namanya Dinas Syariat Islam. Kemudian di sini juga ada Kementerian Agama. Kalau memang ingin dapat informasi dari pemerintah secara resmi, rujuk Dinas Syariat ataupun rujuk Kementerian Agama yang ada. Jangan hanya kita jadikan rujukan NGO ini, seolah-olah inilah yang mengatasnamakan pemerintah. Pemberitaannya begitu bias sekali di dalam berita-berita yang sudah di blow up oleh media internasional. Kasus Singkil misalnya, itu ada pemberitaan keliru di sana. Di pemberitaan di lokal itu disebutkan bahwa kasus Singkil dengan ditutup gereja itu sebenarnya bukan penutupan, tetapi penertiban gereja. Beda penertiban dengan penutupan. Berita internasional itu di situ penutupan. Kita menyebutkan penertiban. Kenapa penertiban? Karena mereka itu melanggar administrasi. Mereka tidak memenuhi beberapa syarat administrasi sehingga pemerintah menertibkan. Pemberitaan di internasional menutup. Nah, itu kita klarifikasi. Makanya sekali lagi saya katakan upaya pemerintah salah satunya seperti itu. Mungkin ada upaya-upaya yang lain. Kita kita batasi ruang gerak mereka. Jangan banyak beri kesempatan kepada kelompok-kelompok ini. Karena mereka ingin menguasai forum. Lihatlah mereka dalam forum-forum. Mereka duduk biasanya dengan skenario yang luar biasa. Itu kadang-kadang mereka duduk, itu di seluruh forum itu ada mereka. Kadang-kadang mereka duduk di belakang 2 orang, 3 orang. Ketika satu orang berpendapat, itu mereka saling mendukung pendapat itu. Walaupun mereka duduk tidak di satu tempat, tapi ada yang di tengah, ada di depan, ada di belakang. Saya melihat beberapa di antara mereka itu begitu luar biasa dalam penguasaan forum-forum seminar. Nah, inilah yang diinginkan oleh mereka. Ketika forum ini kita berikan, kesempatan ini kita berikan begitu luas kepada mereka, ini kesempatan untuk kemudian mereka menyampaikan misi-misi mereka, sehingga forum itu, peserta kita terutama mahasiswa, itu terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian yang kedua, kita sendiri hari ini yang harus bergerak. Saya pernah menyampaikan dalam beberapa tempat dengan mahasiswa, itu di kampus kita itu begitu luar biasa kampanye pluralisme yang menyamakan semua agama. Saya malah nyarankan kepada mahasiswa, kalian sablon baju besar-besar di depan dan di belakang tempel bahwa pluralitas yes, pluralisme no. Itu bentuk kampanye. Karena di Aceh ini di kampus sudah masuk aliran itu, pluralisme. Makanya wajar orang mahasiswa sekarang ini yang tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Malah sudah melenceng jauh daripada syariat Islam, dari ajaran Islam yang sebenarnya. Hasil daripada diskusi, jak betan di kampung, tak betan, jak kena, sudah berbicara tentang Islam. Yang dia baca buku-buku liberal. Kemudian ada tokoh-tokoh liberal yang mengajari mereka. Diskusi, itu tidak mesti ramai dengan tokoh itu. Diundang le duadro mahasiswa, mendang ngejak lagi paknyo di musala, paknyo di ruang kelas mahasiswa. Dia datang walaupun jumlah peserta cuma 3 atau 4 orang mahasiswa. Nya kita yo kita pre urang rame le supaya 3 pegah bi depe le urang mandum ka mana. Lah benar teken-teken ka mana. Ganya hana perle teken. Hana perle substansinya. Yang penting nama mahasiswa le pedro pijit cit. Yang penting misi dia tersampaikan kepada mahasiswa. Nah, itu yang saya katakan, ruang itu harus kita batasi. Kemudian pihak kampus, pimpinan kampus di sana, walaupun pernyataan pimpinan kampus haram liberalisme di sini, tapi upaya selanjutnya apa? Ada pernyataan pimpinan kampus kita di Darussalam yang mengharamkan liberalisme. Jangan hanya retorika saja, follow up setelah itu apa? Apa langkah berikutnya? Setelah kita mengatakan pengharaman terhadap liberalisme di kampus. Nah, itulah beberapa barangkali yang diusahakan, yang mesti diusahakan untuk mencegah ini, karena bahaya sekali ke depan ini dengan konflik internal kita sesama muslim. Ini kesempatan mereka masuk, dan mereka tahu persis tentang kondisi kita hari ini. Diprovokasi ya, dipesuo menjurung segala macam. Komnas HAM sudah tahu, pemerintah pusat sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya di Aceh hari ini. Kalau Menteri Agama datang ke Aceh, dulu hanya berbincang perkara konflik eksternal antar umat beragama. Sekarang beberapa kali datang Menteri Agama ke Aceh, mereka mengatakan selalu pernyataan tentang internal umat Islam di Aceh.
Artinya mereka sudah tahu persis bagaimana kejadian yang sebenarnya di Aceh hari ini. Itu saja yang disampaikan. Dalam beberapa forum berbeda, konflik internal umat Islam di Aceh. Kalau dulu dia datang antar umat beragama, kasus Singkil, selalu dia katakan itu. Kita jaga kerukunan antar umat beragama. Hari ini dia datang ke Aceh, dia menyampaikan internal umat Islam di Aceh. Ada skenario yang luar biasa. Dan mereka berperan dalam hal ini. Nah, itulah yang harus kita cegah. Jadi masalah nama surat bunuh mungkin itu sudah muafik barangkali para ulama sudah seperti itu dari masa sahabat dulu. Tapi secara detailnya mungkin itu saya pending dulu. Di kesempatan yang lain mungkin nanti saya akan memberikan penjelasan ini. Ada lagi? Ya, satu lagi. Laki-laki yang baik-baik itu untuk perempuan yang baik-baik. Perempuan yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik. Atas kemudian kita melihat realitanya baik di dalam sejarah ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kenapa Allah memberikan istri yang baik kepada Fir'aun? Jelas Fir'aun itu adalah orang yang jahat, tapi istrinya yang baik. Ataupun kebalikannya, kenapa Allah memberikan istri yang jahat kepada Nabi Lut? Nabi Lut itu adalah orang yang baik, istrinya adalah orang yang jahat. Nah, ini bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin siang makin payah aja. Ya, itu menarik juga itu, menarik. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebelum sampai ke pertanyaan itu, kenapa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun lebih? 22 tahun lebih. Kita 23 tahun lah lebih kurang. Ternyata masa 22 tahun itu, masa 20 tahun lebih, itu masa di mana satu masyarakat itu bisa dibentuk dengan baik. Ayat diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh profesor daripada Harvard University, dia katakan masa 20 tahun itu masa yang sangat menentukan bagi satu generasi. Dia membuat penelitian terhadap 40 negara di dunia. Dia ambil sampel untuk mengukur kemunduran dan kemajuan negara-negara tersebut. Ternyata bacaan itu menjadi faktor yang sangat penting untuk kemunduran dan kemajuan satu bangsa itu, satu negara itu. Ternyata menurut penelitian dia, masa 20 tahun itu masa yang menentukan. Makanya kenapa hari ini Jepang menjadi satu negara industri di dunia, luar biasa. Ternyata sejak kecil, anak-anak di sana itu belajar perkara industri, teknologi, dan seterusnya sampai masa 20 tahun. Makanya kenapa di Yunani misalnya, muncul Aristotle, Plato. Itu sejak kecil, mereka sudah baca buku filsafat sampai usia dia 20 tahun lebih. Sehingga hari ini dia terkenal sebagai filosof di dunia. Plato, Aristotle. Begitu juga di Jepang. Orang Islam lagi, sejak kecil kita kasih buku-buku agama yang bagus, dengan buku yang masalah akidah yang benar. Dari kecil kita suguhkan itu kepada anak kita, 20 tahun kemudian dia akan memiliki akidah yang benar. Tapi coba dari kecil kita sediakan, kita suguhkan buku, kita suruh baca, kita ajarkan akidah yang tidak betul, tentu dia akan menjadi generasi 20 tahun kemudian generasi yang memang dari konteks akidah sudah melenceng dan seterusnya. Makanya masa 20 tahun itu masa yang luar biasa. Ketika itulah Rasulullah SAW selama 20 tahun itu membentuk masyarakat. Satu ayat diterima oleh Rasulullah, kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Kemudian sahabatnya juga begitu, dia terima satu ayat, kemudian disampaikan kepada seluruh masyarakat dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, itu mungkin sebuah hikmah yang diberikan oleh Allah. Jadi walaupun tidak ada penjelasan secara konkret bahwa lelaki yang baik itu akan mendapat perempuan yang baik-baik dan seterusnya atau sebaliknya. Tapi yang jelas bahwa itu sebuah hikmah. Sebuah hikmah kenapa kalau seperti contoh yang disebutkan tadi, Fir'aun, seorang laki-laki ataupun seorang yang sangat buruk akhlaknya malah mengaku Tuhan, sementara dia mendapat istri Asia yang begitu taat kepada Allah ketika itu. Dia seorang yang sangat
sangat luar biasa dalam keimanannya. Itulah hikmah daripada itu. Hikmah kenapa itu ditentukan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan istri Nabi Lut yang jelas di dalam Al-Qur'an dia tidak taat ketika ketika bencana itu datang, dia juga tidak ikut bersama dengan Nabi Lut alaihissalam. Tapi itulah hikmah daripada itu. Jadi kita bisa membuat penjelasan bahwa hikmah daripada itu, bahwa di balik ada keburukan itu pasti ada kebaikan-kebaikan. Dan banyak lagi persoalan yang sebenarnya dikritik, termasuk warisan misalnya dikritik, termasuk banyak sekali, sehingga mereka berkesimpulan bahwa Al-Quran itu perlu direkonstruksi ulang. Demikianlah barangkali, walaupun penjelasannya tidak konkret, namun ini satu bahan kajian bagi kita untuk kemudian sama-sama kita menelaah tentang kandungan Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu tidak kita baca saja, tidak hanya kita baca, tapi kita dalami Quran itu. Karena luar biasa, Quran yang kita baca hari ini sama seperti Quran yang dibaca oleh Rasulullah dulu. Cuman semakin banyak kita baca, semakin banyak rahasia yang terungkap ke permukaan. Karena kenapa hikmah ada Iqra ya Muhammad? Dijawab oleh Rasulullah, lun consider orang yang pintar membaca. Ma'akra, apa yang harus saya baca? Berulang-ulang Jibril mengatakan akra, Iqra. Rasulullah mengatakan ma'akra, apa yang harus saya baca? Berulang-ulang. Hikmahnya adalah supaya orang Islam ini supaya terus-menerus membaca. Kita baca satu buku, mungkin cuma beberapa halaman saja yang kita ketahui. Tapi berulang kali kita membaca satu buku itu seluruh kandungan akan kita pahami. Makanya itulah hikmah daripada berulang kali malaikat Jibril mengatakan Iqra, berulang kali pula Rasulullah mengatakan apa yang harus saya baca? Ma'akra, karena saya bukan seorang yang pintar membaca. Itulah hikmah daripada itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.